Halo, perkenalkan nama saya Sherly Nurlinda Veronica. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhannya di kelas 3 semester 1. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup: yang pertama, bernafas, membutuhkan makanan, bertumbuh, berkembang biak, membutuhkan tempat tinggal, dan peka terhadap rangsangan. Kebutuhan makhluk hidup: yang pertama, udara, air, makanan, dan cahaya matahari. Penggolongan hewan berdasarkan tempat hidup. Yang pertama, hidup di darat, contohnya seperti sapi, kerbau, ayam, kelinci, dan bebek. Hidup di air, contohnya seperti ikan. Hidup di darat dan di air, contohnya seperti katak, buaya, dan kadal. Penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Yang pertama, hewan bersisik, contohnya seperti ular dan ikan. Hewan berbulu, contohnya seperti ayam, burung, itik, dan angsa. Hewan berambut, contohnya seperti kucing, monyet, beruang, dan singa. Dan hewan bercangkang, contohnya seperti siput dan kura-kura. Penggolongan hewan berdasarkan cara bergerak. Yang pertama, berjalan, contohnya seperti kucing, kuda, dan anjing. Berterbang, contohnya seperti burung, kupu-kupu, capung, dan lalat. Merayap, contohnya seperti cicak, ular, dan cacing. Berenang, contohnya seperti ikan. Dan melompat, contohnya seperti katak dan kelinci. Penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Yang pertama, bertelur atau ovipar, contohnya seperti ayam, bebek, burung, dan angsa. Beranak atau vivipar, contohnya seperti sapi, kuda, gajah, rusa, dan kambing. Bertelur dan beranak atau ovovivipar, contohnya seperti ular dan platypus. Penggolongan hewan berdasarkan cara bernafas. Yang pertama, insang, contohnya seperti ikan. Paru-paru, contohnya seperti anjing, paus, dan kucing. Kulit, contohnya seperti cacing tanah. Trakea, contohnya seperti kupu-kupu, lebah, dan semut. Paru-paru dan kulit, contohnya seperti katak. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, karnivora atau pemakan daging, contohnya seperti singa dan buaya. Herbivora atau pemakan tumbuhan, contohnya seperti sapi, kambing, dan kuda. Omnivora atau pemakan segalanya, contohnya seperti beruang, kera, tupai, dan tikus. Insektivora atau pemakan serangga, contohnya seperti katak dan cicak. Penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, di darat, contohnya seperti pohon kelapa, padi, anggrek, mawar, melati, jagung, ketela, dan pohon pisang. Dan yang kedua, di air, contohnya seperti teratai, eceng gondok, dan kangkung. Penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya. Yang pertama, bentuk daun oval atau menyirip, yaitu bagian tengah daun lebih lebar dibandingkan bagian atas dan bawahnya. Contohnya seperti daun mangga, jambu, rambutan, dan durian. Bentuk daun jantung atau melengkung, yaitu bentuknya seperti jantung. Contohnya seperti daun eceng gondok dan daun sirih. Bentuk daun menjari atau seperti jari, contohnya seperti daun singkong dan daun pepaya. Bentuk daun memanjang atau sejajar, yaitu sehelai daun melebar yang sama, contohnya seperti pandan, jagung, dan padi. Penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk batangnya. Tumbuhan yang tinggi, contohnya seperti pohon kelapa dan mangga, memiliki batang yang besar, tinggi, dan keras karena adanya kambium. Yang kedua, tumbuhan yang pendek, biasanya memiliki batang yang kecil, pendek, dan lunak, contohnya seperti kangkung dan bayam. Penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis akarnya.
Yang pertama, akar serabut atau monokotil, tidak memiliki akar utama dan setiap bagian akar besarnya sama. Contohnya seperti kelapa, jagung, bawang merah, dan lengkuas. Dan yang kedua, akar tunggang atau dikotil, akar utama yang berukuran besar dan memiliki akar cabang, contohnya seperti kacang tanah, jeruk, belimbing, jambu, dan mangga.